Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain wa ala umri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajma'in amadu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam kegiatan Kombel Bangkong Reang. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang mana mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu guru SDN Lebak Bencang 1 yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan hari ini saya mempresentasikan untuk program PJOK. Saya ajukan untuk apabila nanti ada umpan balik ataupun kekurangan ataupun program ini tidak baik, saya minta umpan balik. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin mempresentasikan mengenai hasil daripada studi saya atau pengamatan saya mengenai rancangan pembelajaran berbasis proyek terhadap komunitas belajar di sekolah kita atau di Kombel Bangkong Reang, seperti itu yang diketahui oleh Ibu Iis. Dan sekali izin saya untuk berbicara. Tak lupa untuk kepala sekolah mungkin tadi berhalangan hadir, jadi dalam kegiatan ini beliau berpesan lanjutkan saja walaupun tanpa kepala sekolah. Untuk selanjutnya, ini adalah proyek yang saya buat, yang mana proyek ini mengenai melestarikan permainan tradisional di Indonesia. Yang mana permainan tradisional ini kan banyak sekali, dan Bapak Ibu pun mungkin di sini sudah tahu dan kita sudah sama-sama pernah mencoba di angkatan kita. Tapi untuk di angkatan yang anak-anak zaman sekarang mungkin susah. Kalau kita setiap sore, setiap kita main pasti main adu kaleci, layangan, ataupun misalkan nanti bentengan dan banyak lagi. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin jarang ya, dikatakan jarang karena sudah beda masa mungkin, jadi larinya itu entah itu ke HP ataupun ke permainan yang game yang seperti PlayStation seperti itu. Jadi nama proyeknya itu adalah melestarikan permainan tradisional di Indonesia, dalam hal ini di SDN Lebak Bencang 1. Lanjut. Nah, ini untuk latar belakangnya adalah SDN negeri yang terletak di Kecamatan Ciwidey memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SDN Lebak Bencang 1 memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti halaman sekolah atau olahraga, kemudian peralatan olahraga juga alhamdulillah semenjak kemarin Pak Dadan menjabat di sini. Jadi seolah saya sama Pak Rijal itu banyak sekali ya pilihan untuk kita untuk dalam fasilitas. Kemudian di sini alhamdulillah guru-gurunya juga para kompeten. Jadi saya memohon dukungan kepada rekan-rekan guru di sini mengenai proyek ini. Kemudian orang tua yang kuat dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Jadi di kita ini kan banyak sekali namanya itu potensi, baik di bidang olahraga, di bidang agama dan lain-lain. Kemudian peserta didik sering melakukan aktivitas fisik, namun kurang mengenal budaya. Kalau kita kan dulu sudah saya singgung tadi, kita sering kali setiap sore itu melakukan permainan yang istilahnya ramah lingkungan, tidak menguras kantong, kemudian kesehatan juga bagus. Kalau sekarang kan anak-anak itu seolah sering online, game online, media sosial dan lain sebagainya. Jadi dengan membangkitkan lagi gairah permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikenakan game online seperti itu. Jadi ini yang menjadi dasar dan latar belakang saya membuat proyek PJOK. Kemudian, ini merupakan permainan tradisional yang saya tentukan dari sekian banyak permainan yang ada. Yang pertama adalah gala asin. Bisa dilihatnya gala asin itu adalah terdiri dari dua regu. Regu pertama adalah regu yang akan menyeberang ke bagian lainnya, sementara regu yang kedua adalah regu yang menjaga. Jadi intinya setiap anak yang akan menyeberang akan dihadang sama yang kelompok yang
ada di garis. Kemudian balak bakyak ini juga sama, cuma dalam hal ini bakyak memakai alat seperti kayu dan yang lainnya. Cuman kalau di bakyak ini dibutuhkan kekompakan mungkin, karena jadi ketika anak atau kelompok kurang kompak, maka nantinya akan jatuh ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah permainan bentengan. Kalau permainan bentengan ini mungkin membutuhkan lapangan yang luas, karena di sini sudah kebayang bentengan kira-kira rabonan. Jadi intinya nanti ada 2 regu yang akan bermain. Jadi setiap regu itu harus istilahnya ngabeunangkeun, menangkap ataupun ngabeunangkeun rebon lawan lah, itu nama kadinya. Nah, setiap regu itu harus menjaga supaya rebonnya itu tidak dikenai. Nah, jadi ini adalah permainan yang saya akan lakukan. Selanjutnya, nah ini tujuannya. Jadi tujuan program ini adalah peserta didik mendapatkan wawasan yang luas, peserta didik mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Yang kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan gala asin, lomba bakyak, dan permainan bentengan. Memakai aksesoris baju daerah tertentu dan sekreatif dari gagasan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional. Jadi intinya yang paling penting adalah tujuan PJOK atau saya sebagai guru PJOK membuat program ini adalah supaya anak-anak lebih bugar lagi, kemudian diarahkan ke permainan tradisional. Selanjutnya, nah ini adalah capaian atau langkah-langkah yang atau hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan ide, kreasi aksesoris baju daerah dengan kriteria penilaian yang ditentukan. Jadi nantinya pada akhirnya saya akan melakukan penilaian berupa observasi dan yang lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat memadupadankan kreasi kostum dan gerakan dan dalam kegiatan fashion show dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Jadi nanti ada upaya penampilan baju ataupun fashion show seperti itu. Yang terakhir adalah peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat permainan tradisional gala asin, bakyak, dan bentengan. Jadi nanti sebagian murid ada yang melakukan permainan, sebagian lagi ada yang melakukan penampilan atau lomba fashion show. Dalam hal ini menggunakan pakaian adat yang anak-anak nanti bicarakan dengan kelasnya. Untuk selanjutnya, nah ini struktur programnya. Yang pertama adalah kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler atau P5 mengenai kearifan lokal. Jadi saya ingin mengangkat tradisi budaya yang terdapat di wilayah Lapak Puncak ini. Kemudian yang kedua adalah yang pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan kelas 6 dengan jumlah peserta kurang lebih 80 peserta yang nantinya akan dibagi menjadi 6 kelompok dengan rincian jumlah pemain gala asin 5 orang, lomba bakyak 5 orang, dan pemain hadangan 8 orang. Sisanya menjadi supporter dan menjadi nanti lomba fashion show. Yang ketiga adalah seluruh peserta didik menggunakan seluruh pertandingan menggunakan sistem gugur. Jadi nanti diadu antara kelas A sama kelas 5 sama kelas 6, nanti yang menang main lagi sampai ke final. Yang terakhir, fashion show dan aksesoris baju daerah akan dinilai dari segi keindahan, gerak, dan kreasi hasil karya. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini di sini mitra. Saya di sini selain daripada membuat proyek juga saya ingin membangun mitra. Dalam ini saya membutuhkan dukungan. Yang pertama dari satu pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan diadakan pada akhir semester ganjil setelah pelaksanaan ujian semester di SDN Lapak Puncak 1, berarti kisaran bulan Desember sekitar tanggal 15-an. Jadi saya lihat kan di masa itu Bapak Ibu guru semuanya sibuk merancang nilai, pembagian rapor. Nah, mungkin anak-anak yang itu akan saya
giring atau saya akan gerakan di kegiatan proyek ini. Yang kedua, pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 2 minggu. Mungkin dari sekarang saya akan coba persiapkan. Kenapa dipersiapkan? Karena terdapat peralatan yang belum ada. Contoh bakia kan baru ada 1. Kalau memungkinkan mungkin saya membuat 1 lagi. Kemudian ada aksesoris yang lainnya, misalkan dalam penampilan fashion show bisa juga menggunakan misalkan bahan daur ulang seperti itu. Jadi nanti bisa dirundingkan sama anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Yang terakhir, pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi dengan guru PJOK. Dalam hal ini Pak Rijal mungkin saya nanti minta bantuan. Kemudian guru SPDP sebagai kreasi aksesori baju daerah. Dalam hal ini mungkin guru kelas. Di sini mah nggak ada guru SPDP ya. Kemudian guru IPAS pembimbing dalam eksplorasinya budaya daerah seperti itu. Jadi nanti di sini banyak sekali saya meminta dukungan dari rekan-rekan semuanya. Nah di sini mungkin kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin, koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang kedua adalah semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan seperti itu. Yang kedua aset fisik, jaringan internet, laptop, dan HP untuk mencari informasi dan publikasi, pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba, ya, sound system untuk pemutaran lagu fashion show atau MC atau ruang kelas dan persiapan acara. Yang ketiga adalah aset finansial. Mengenai pendanaan BOS, yang ini mungkin nanti berkaitan dengan bendahara, tapi nggak tahu nanti bendahara mungkin boleh memberikan umpan balik. Yang keempat, aset lingkungan sekolah dengan halaman sekitar, ya, supaya agar bisa membuat sebuah acara. Nah ini adalah merupakan aset dari berbagai banyak aset ya. Sebetulnya masih banyak aset. Ada aset misalkan agama kan di sini bisa ya, dan sosial mungkin. Nah saya dari sekian aset mungkin di sini yang saya pantau hanya ada 4 ya seperti itu. Nah di sini kita sudah masuk kepada rencana evaluasi. Yang pertama melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama pembelajaran. Yang kedua menilai hasil kreasi senam berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Di sini bukan senam mungkin ya, nanti fashion show. Yang ketiga adalah mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang keempat adalah melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan nanti program yang saya tawarkan ini menarik sehingga bisa diterapkan, sehingga nanti untuk ke depan bisa diperbaiki untuk program di masa yang akan datang. Kemudian pengumpulan data, yang pertama adalah wawancara dengan siswa dan guru. Jadi nanti saya akan melakukan wawancara untuk program ini. Yang kedua adalah survei untuk mengumpulkan semua pendapat siswa ataupun guru saya akan tampung. Kemudian yang terakhir saya refleksikan untuk dari siswa tentang pengalaman mereka. Dan terakhir mengenai kemungkinan tantangan, ya. Jadi mungkin karena ini programnya itu kokurikuler atau di akhir, jadi akan banyak sekali tantangannya akan mungkin saya hadapi dan rekan-rekan. Yang pertama adalah antusias, karena permainan tradisional ini seolah kurang menarik atau kurang sesuai pada zamannya. Jadi kemungkinan anak-anak itu kurang suka dengan permainan ini. Ya, yang kedua adalah keterbatasan waktu, karena persiapan sudah mepet. Sekarang kita sama-sama sudah mulai masuk ke masa ujian, jadi mungkin itu yang menjadi hambatan. Yang ketiga adalah masalah cuaca, apalagi sekarang cuaca sudah masuk musim hujan. Setiap kali hujan, mungkin nanti kedepannya anak-anak rawan sakit seperti itu. Yang terakhir adalah dukungan dari wali murid untuk mempersiapkan bahan dan kreasi aksesoris. Ini adalah kemungkinan tantangan. Sebetulnya tantangan masih banyak lagi, cuman mungkin ini yang paling utamanya. Nah, itu mungkin program yang sudah saya buat untuk nanti di jeda semester. Nah, sekarang sebelum mungkin saya tutup, mungkin saya meminta umpan balik. Apakah program yang sudah saya rancang ini bukan berhak mungkin ya, sesuai apa
kurang seperti itu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melihat salah satu tantangannya anak kurang antusias ya. Nah mungkin Pak Den sebelum nanti pas waktunya dilaksanakan bisa diperagakan dari sekarang. Jadi nanti pas waktunya anak-anak sudah mengenal dan sudah bisa seperti main bakyak dilatih dari sekarang. Ya mungkin seperti itu. Berarti alatnya harus segera dipersiapkan ya kalau bakyak. Nah seperti itu. Jadi anak dilatih dulu dari sekarang gitu. Tapi ini berhak kira-kira diterapkan di kita nanti. Iya berhak. Iya harus. Iya bagus. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, setuju dengan apa yang menjadi program yang akan dilaksanakan. Cuma mungkin untuk lebih menyempurnakan dan bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik dengan kita memperkenalkan permainan tradisional, karena mungkin orang dulu itu pasti ada makna filosofi yang kuat tentang permainan yang diciptakan oleh mereka. Mungkin lebih bisa diperdalam lagi filosofi dan tujuan pembentukan karakternya seperti apa dari permainan gala asin maksudnya apa, kita nanti harus seperti apa dalam contoh misalkan dalam gala asin itu kerja sama tim dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi bakyak, apa makna filosofinya, dan juga satu lagi benteng apa yang harus ya, termasuk segala sesuatu permainan yang akan diprogramkan dan akan dilaksanakan didalami kembali lebih dalam tentang makna filosofi yang tujuannya nanti menjadi pembentukan karakter anak bangsa dan karakter untuk di kemudian harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua dulu banyak disilap. Yang pertama mungkin terima kasih Ibu Ketua Kombel telah memberikan umpan balik. Jadi insya Allah nanti mungkin sebelum kita melakukan kegiatan ini saya coba demonstrasikan. Jadi saya akan sosialisasi entah itu tiap hari Sabtu ataupun misalkan 1 minggu 2 kali, supaya nanti minat anak-anak itu cenderung muncul sehingga mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang kedua untuk Pak Cecep sebagai guru agama untuk filosofi ya Pak, penguatan karakter ya. Insya Allah nanti memang sudah ada sebetulnya. Nanti kan pada saat saya coba lakukan kumpulan dengan anak-anak, mungkin nanti kita semua atau anak-anak sama saya akan coba mencari tentang peraturan, kemudian nanti aspek apa saja yang nanti akan anak-anak terima kalau sudah melakukan permainan ini. Jadi nanti insya Allah sudah saya rancang. Dalam hal ini mungkin saya akan hanya memberi menanyakan apakah ini baik untuk anak-anak atau tidak. Untuk filosofi insya Allah nanti saya coba terapkan. Mungkin itu Pak sama Bu. Ada lagi kira-kira? Atau mungkin bisa nanti ketika ada kegiatan saya bisa digabungkan dengan kegiatan P5 misalkan tentang bajak kayak kemarin gini. Jadi kan ada yang kegiatan, ada yang jajan seperti itu. Boleh nanti ditunggu kalau bisa mah sekarang sih kalau bisa mah. Kebetulan PJOK bisa kolaborasi dengan guru kelas. Kebetulan juga Bu Mila sudah bikin P5 dengan tema permainan. Ya. Apalagi sesuai dengan di
materi bahasa Sunda juga ada. Di kelas berapa, Bu Mil? Di fase A. Ini kan baru positif. Di fase B di buku bahasa Indonesia juga ada. Jadi bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Cuman mungkin kalau untuk pelaksananya apakah di satu hari kan atau gimana ya? Boleh saja kalau mau berkolaborasi sangat baik. Cuman dalam pelaksanaan kan misalkan nanti contoh misalkan pas 17-an kemarin juga kan capek. Kita kan sisanya banyak. Apakah satu hari atau misalkan nanti di 2 hari kan atau di 3 hari kan gitu. Bagusnya. Sesuai program dari mana bisa ada itu jadwal per minggu. Kalau di modul kan ada jadwalnya. Hari di Jawa di akhir mah kayak aktif. Oh iya. Oh barangan aja. Iya. Soalnya ini masih sifatnya bukan kompetisi, jadi kita menampilkannya. Boleh lah, bagus. Ya. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan fase A mungkin ya, fase A mengenai permainan juga. Kalau fase B, naon bajana tuh. Makanan. Ya, fashion show boleh. Jadi belajar kelas tinggi. Tapi kan itu di materi kelas. Iya, tapi bisa sebagian. Nah, kan sadayana kan aya passing itu aya sebarang 100 kan 200 kan. Iya. Kalau permainan bakyak mah jadi kelas tinggi ya. Iya, kelas tinggi. Karena kan saya target lagi kan iya, terus bentengan kan lumayan lari-larian gitu kan. Gitu. Ya kan aku kalau permainan mah terus Untuk permainan mungkin di fase C aja. Di fase C. Untuk yang tadi fashion show mungkin masukan saya di fase B-nya gitu. Fase fase A mungkin bisa jadi peserta tambahan atau mungkin permainan ya. Permainan apapun sudah dirancang. Salah satu permainan ya. Bagian kan enggak? Gitu mungkin. Masa itu mah sonda. Ya. Permainan ya. Ya. Mungkin ditambah lagi permainan lain yang memang masuk dalam satu permainan seperti ini, kearifan lokal juga. Untuk di fase bawah tadi sonda, seperti sonda mungkin. Permainan lain. Kelasin, bentengan. Atau mungkin bisa bentengan untuk kelas fase C, fase A mungkin bentengan atau saya juga pernah cobanya, jadi si berapa juga meri gitu. Wih, nggak ada caranya. Jadi satekan itu udah kurang jalan gitu kalau. Kalau bukan nanti ya ada perjuangan ya, anu hasil tunggul kan? Ya, itu tunggul anu dapat ditahan. Ya, di yang misalkan dapat terus ditahan. Kita harus mungkin ya. Sebetulnya di pelajaran PJOK juga sering dilakukan, cuman kan nggak dilihat sama yang lain. Pengennya diadukan kan lumayan ramai gitu. Kayak kompetisi nanti. Kemarin ya, juga. Kalau saya kemarin bukan satu kan namanya permainan ya, kan konsentrasi. Ternyata permainan itu emang bisa ke kelas atas, dimainkannya oleh kelas atas. Jadi lebih bagus di kelas atas sih kalau permainan tadi. Tadi gue masuk, gimana? Kayak tuh. Kelas bawah mah melohok gitu. Ya paling nanti aja kita di pertemuan selanjutnya. Paling dikenal. Tapi kayak bisa yang boleh coba kan di mangga gitunya gitu. Ya. Ada lagi? Jadi intinya saya refleksi diri mungkin untuk proyek ini mungkin saya bisa terapkan ya nanti. Jadi nggak apa-apa ya. Yang kedua mungkin nanti saya minta dukungan, bantuan karena tidak mungkin saya bekerja sendiri gitu ya. Nah, dan terakhir mungkin terima kasih. Kalau masih ada umpan balik atau tidak? Kalau sudah mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih mohon maaf telah mengurangi waktunya. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kita semuanya diberikan kesehatan, juga sama sehingga bisa terlaksana. Jadi sebelum kita liburan ada kegiatan ini dulu seperti itu.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.